Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu tanda umat Nabi ko iyonya cinta kepada nabinya, ko iyonya sayang ke nabinya mak ingin mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti, di mana di situ tidak ada lagi naungan selain daripada perlindungan Allah. Muncul di situ syafaat Nabi. Asya orang nak mendapatkan tu acok fahamunnya kuah membaca ketika nama nabinya disebutkan, dia sambut dengan berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya ibu dan bapak, anak-anak kami, kalau waduh taranga Pak Ustadz awak, guru kita menyebut Muhammad bersalawat lo awak, itu salah satu tanda umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti. Tapi nang kini lain lo mode pak. Baru hari hujan juga retak di Sanjo, tadinya lega lengang dia agak lemah lo Nampak suara postak dah garuk-garuk cetekong kena paro, alam ada itu lo potong ana. Kita datang ke masjid bukan tujuan mendengarkan tausiah saja. Bukan karena jamaahnya harus ramai seh. Bukan dek karena pai sembahyang, tapi lillahi ta'ala ibunda. Ya mak. Amak sembahyang kamari ko ingin pai mencari seruko, pencari nerko. Coba jawab. Pai masuk seruko. Cobalah cari dari taman dulu nak berapa niatnya masuk seruko senanilah. Kita sholat ke masjid, melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah baginda Rasulullah lillahi ta'ala. Jangankan itu ibunda, hidup kita saja bukan karena untuk yang lain. Tapi jayo kita buktikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di belakangnya lain. Lillahi rabbil alamin. Jadi ibunda, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu sekelumit kita mau ulang balik.
bahwasanya kita ini jangankan untuk berlaku sesuatu yang lain, hidup dan mati kita saja untuk Allah. Makanya Allah di dalam salah satu firman-Nya sampaikan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Kalau kita bisa mendefinisikan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang dimaksud dengan ibadah tadi. Pane awak, kalau awak ikhlas itu menjadi ibadah. Dingin kita datang ke masjid, kalau kita ikhlas itu menjadi ibadah. Ngantuk kita kalau ndak wali peturian godaan setan itu dia menjadi sebuah ibadah lillahi ta'ala. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allah memanggil kita dengan panggilan lembut tadi di ayat yang sudah kita baca. Salah satu bentuk lembutnya dipanggil kita orang yang beriman, Pak. Tidak dipandang oleh Allah, oh orang yang beriman atau tidak. Yang jelas Allah dipanggil dengan amanu. Panggilan sang pencipta kepada makhluknya. Nah itu saja. Terkait ibadah amaliyah yaumiyah yang kita kerjakan fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan ini juga Allah panggil kita dengan yang lembut. Dipanggil orang-orang yang beriman. Nah, malah diterangkan oleh Allah pada ayat yang hal ini. Ya, anak-anak Pak. Ayat nan menyuruh nawa. Siana lidape ayatnya yang menyuruh kita melaksanakan salat tarawih atau mengadakan qiyamul lail, puasa di siang hari bulan Ramadan. Siana nepek nak biar. Menurutkan sudi itu ayatnya yang menyuruh wak puasa tu. Ambo tanya kan anakmu lupa deh. Ambo tanya kan anakmu lu. Dari sebuah pertanyaan kok bisa kita ambil sebuah kacamata atau cerminan. Tahun berapa ini? 2005. Dari sekian banyak anak-anak kok ndak ada nan dapet deh. Pertanyaanmu yang tadi itu apa dasarnya kita melaksanakan ibadah puasa? 2005 gini, sekian banyak ainyo. Ibunda, kanda yang hadir sini ada umur 30, 70, 40, 60, bahkan bermacam ragam. Bisa saja nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang waktu akan mati kan, Mak? Kita ini akan mati. Sementara anak kita yang seusia ini tidak dapat dia menjawab pertanyaan tadi. Kira-kira ba'a mode gaya puasa tu. Sekali lagi Pak Ustaz tanya, ada yang tahu? Ayat yang menyuruh awak puasa tu. Oh, kau nak muah kau. Sia dapat lagi dia. Inilah cerminan hidup kita, Bunda, Mak. Sekarang pertanyaan bisa saja kita balik kepada diri kita. Anak wak nak dapat dia, kira-kira ada wak anak lu ke tahu? Na'udzubillah. Jadi ada sebuah ungkapan, kam min sha'im laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Bisa saja ini akan terjadi. Kita yang sudah bertahun-tahun menempuh bulan puasa setiap tahunnya, kalau masih sama gaya puasa aja yang lama, kecil Allah tadi, awak dipanggil dengan panggilan lembut. Ikutin Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjut. Kutiba. Perlu disepes ke Pak Peri. Kamu malu buat kayak kamu. Ayat untuk puasa anda tahu. Nauzubillah. Padahal di agenda awak kedoh tu mah. Ini tanda HP aja lah pengana tu cak serang.
Mak jam merang makmu merang anakmu, mun orang jauh kayak dah. Nah, ini putaran cerminan untuk kita kaum muslimin. Lah habis awak besok 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ndak ya tentu dia puasa asal pikolah gaya. Inilah yang digambarkan Allah. Baca awak kemandapian janji yang diterapkan Allah Tuhan. Oi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berpuasalah engkau sebagaimana engkau berpuasa, sebagaimana puasa orang-orang sebelummu. Yang didoakan oleh Allah kepada awak. La'allakum tattaqun. Takwa. Takwa tu, takwa tu ya. Apakah semudah mencari? Apa sagampang mendangan disabuian taranga de awak atau sabuan gem semudah membalian telapak tangan kose indah. Atau mengkom basah tadi ibu mari kita asah niat awak kamu saji bukan untuk yang lain. Kita dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa salah ingin menginginkan awak. Nah, biarlah judul wakna. Tanda orang yang bertakwa. Allah panggil kita di dalam Al-Quran dengan lembut, panggilan orang yang beriman, agar iman tadi itu kita kokohkan. Supaya apa jadi hamba Allah yang takwa. Nan takwa aku pertanyaan oleh. Jadi ada sebuah kisah, Ananda. Pak, cita setek di. Mak. Mak. Cita setek di. Jadi dikisahkan pada dahulunya seorang guru ditanya oleh murid. Cara bahasa awak guru. Abanan takwa tu guru. Kecek guru tadi nyambi lah. Nama tu api yang ditungku tu yang hidup barunya tu mah di kayu tu kayu yang sedang hidup barunya ditungku nyambi tu. Nanda coba engkau ambil api yang ada di tungku itu. Itulah kira-kira baso Jambi itulah melongoh nak kau nak muridnya kau alam kasih guru kau. Jambi bawa kemari. Lahnya bawa patuhnya deh. Kemudian setelah itu apa lagi guru? Taruh situ aja. Nyalataan di mengkong. Sudah tahu guru? Lah taruhlah tijaan. Tijaan tuh nyuruh tijaan dek gurunya kok api tadi itu. Walaupun nyana api itu tapi baru itu lebih angin loh. Apa dari makna cerita yang dapat kita ambil? Berarti arti dari takwa itu sendiri adalah kehati-hatian. Serupa itulah beko kira-kira yang terjadi seorang hamba yang mengaku beriman nak sempatnya takwa doh. Keluarnya dari jalur takwa tadi berarti dia buat dosa. Akulah gambaran dosa nak diinjaknya. Tuh api neraka. Jadi simpulan secara bahasa takwa itu adalah terpelihara, berhati-hati. Kalau lah dapat sempat bebek dosa, ketika terpijak dia baru yang betul orang-orang beriman dia akan taubat. Nyuangke kaki capek antar kau ada apa di sikon yang tertijak bebek rangik bertahan suka kaki terus. Ada apa ambo kau yo berguru macam antar kau ada kuntung rokok masih dia tertijak awak tahan kaki sinan ada di situ di siko. Kalau ada moto cek berguru mau aku lah pelajaran. Setiap orang menginjak yang tadi nyangkek sekali. Nah, angkeknya tadi tanda orang yang betul-betul beriman bangkit, dia taubat, dia tinggalkan perbuatan yang sudah dilarang Allah, dia kembali kepada jalur yang benar. Atin takwa. Dalam hal ini Imam Al-Qushairi mengambil arti dari takwa itu berupa hurufnya. Takwa itu ada berapa hurufnya? Sampai ta, of, waw, ya. Itu ya.
Ta, qaf, waw, ya. Ditafsirkan ta pertama tadi itu tawadhu. Ulama lain mentafsirkan takut. Tawadhu ini adalah rendah hati. Kalau orang yang suka rendah hatinya, nak suka menyindirnya, nak suka mencemoohnya, nak suka mempergunjing orang, dia selalu tanamkan ihtiram. Bro, ini mau buat. Ayat tanda pertama tadi. Nah, yuk mau ta aja baru. Nah di situ ayat tanda pertama tadi. Tawadhu. Artinya rendah hati. Nah, dia tidak suka mencari aib orang. Dia tidak suka mencari permasalahan-permasalahan orang. Dia lebih suka mengurus dirinya sendiri. Makanya batu kecak baginda Rasulullah itu memanglah terbukti itu Pak Ibu. Lebih rancak awak jadi orang yang sengaja menahan diri ini untuk diam. Supaya tidak terbuka aib-aib yang lain. Kita introspeksi dengan diri kita. Apa kecak Nabi? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lebih rancak awak diam. Lebih rancak kita mengurus diri kita sendiri. Sehingga kita tidak sempat membaca aib orang lain. Beruntung orang yang selalu mengurus dirinya. Nah, ini asalnya dari tawadhu. Qaf yang kedua. Qaf artinya qanaah. Merasa cukup atas pemberian Allah. Aku rencana diterapkan bulan puasa nak biara ya. Apalagi kaum Adam anak-anak kami. Anak-anak kami kalau lado sama awak menyapa bukuan jangan dicari lo keluar melalui ngabuburit tu lai. Syukuri siapa anak doh. Panik ama tu membuat tu anak. Ikut cuba cari daraya atau kadang-kadang perlu sesak keluar inyo lah dan panuh keluar bonda-bonda. Nanya cari paling goyang tu. Kena es rumput laut. Cukup yang di rumah. Masuk sudah seketek teh tu tu kita minum. Allahumma lakasumtu. Masuk seketek habis dah tu lah syukur mah. Ini merasa cukup atas pemberian Allah. Kemudian qanaah dalam ini ibunda ayahanda, kanda semua yang hadir. Jangan pernah kita menganggap apa yang kita hasilkan itu adalah jerih payah kita sendiri. Kalau sempat awak mengecema itu, aku akan hasil usaha den. Apalagi datang orang minta sedekah. Apa kok jadi payah den kok ajan dicubo. Nauzubillah. Kalau sempat kita terucap hal seperti ibunda ayahanda, lupa awak juga kaji sipai 22 sinan. Awak bisa duduk di siku dia karena kudarat Allah. Amma di siku bisa mencari ambo di teh mimbar dek karena samanya Allah, basarnya Allah. Bisa mendengar mau menyampaikan kok basarnya Allah. Semuanya titipan, pinjaman sementara. Jadi walaupun kita sukses dari segi harta, berbagilah apalagi bulan puasa kau tampeknya mah. Ketiga, warok, berhati-hati dengan segala sesuatu. Ketiga tadi, ketiga di apa? Warok, berhati-hati kita. Kalau lah jaleh itu memampukan punya awak, jadi kecek dia punya awak. Kalau lah jaleh, aku sedangkan ndak jaleh saja berhati-hati awak. Dituntut dalam hal Islam kok. Balik awak ke pangkali. Arti pangkalnya biarlah orang yang menikmati, karena itu bukan punya kita. Atau cara jalan kali. Tapi dalam Islam tu kan tak boleh diajak sabar. Itu bukan masalah sabar nak sabarnya, tapi hati kita sebagai barometer lebih tahu tentang hal itu. Yang terakhir, yakin. InsyaAllah ibunda ayahanda, kalaulah yakin kita kemungkukan dengan tekad yang bulat, manjada wajada. Ini yang akan dapat. Baca rohnya menjadi sebuah jadun. Jada yang sungguh-sungguh ada kalimat cek lain. Man yazra
yahsud. Rajinlah wak menanam. Dengan rajinnya wak menanam, insyaallah kita yang akan memetik besok sambil menjaga baa cara buah nak tumbuh, baa cara bunga nak mekar, buah nak rancak hasilnya. Kita yang akan metik. Untuk itu rajinlah kita menanam hari ini, rajinlah kita menabung hari ini. Cari tabungan wak seluas-luasnya mumpung Allah masih beri kesempatan. Selagi hayataka qabla mautika, hidup kita masih di kandung badan. Ya nak Pak ulang balik barat tandonya tadi.